Penjara ini bisa dikatakan sebagai surga yang diimpikan oleh siapapun. Karena di sini dari tahanan ke sipir, mereka semua adalah gadis cantik. Tapi penjara ini, untuk setiap tahanan wanita, ini adalah mimpi buruk. Karena penjaga penjara di sini paling suka menyiksa tahanan. Lepaskan ular untuk menggigit orang, dorong mereka ke kandang babi. Kocok dengan cambuk, masukkan ke dalam kukusan. Tahanan ini, setelah disiksa sampai setengah mati, akan ditutupi dengan selimut putih. Dan dimasukkan ke dalam krematorium dan dibakar dalam kondisi masih hidup. Adegan yang menakutkan ini. Bahkan seorang penjahat pembunuh merasa merinding. Nama gadis ini adalah Bodin. 2 bulan lalu karena pembunuhan. Jadi dimasukkan ke dalam penjara yang menakutkan ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia disalahkan oleh orang lain. Dalam 2 bulan ini, Bodin masih menulis surat kepada pacarnya di luar. Untuk menemukan kesempatan keluar dari sini. Suatu hari, ada sesuatu yang tidak beres. Saat para tahanan bekerja, wakil sipir memanggil Bodin. Dan mengeluarkan selembar kertas darinya. Meskipun Bodin sudah mempersiapkan sebelumnya. Konten dalam surat. Hanya dia dan pacarnya yang bisa mengerti. Tapi wakil sipir masih memperhatikan sesuatu. Segera mulai memberikan hukuman kejam kepada Bodin. Pada siang hari, sipir penjara menugaskan seseorang untuk menjemurnya di bawah sinar matahari. Pada malam hari, dia meletakkan Bodin di ranjang besi dan memukulinya dengan cambuk. Bodin pada waktu itu hanya menggertakkan giginya dan bertahan. Tidak mengatakan apa-apa. Sampai Bodin dipukuli setengah mati. Wakil sipir baru melemparkannya ke dalam sel. Tapi yang buat sedih adalah, di dalam sel, hanya gadis pirang ini yang datang untuk menjaga Bodin. Yang lain takut membawa bencana pada diri sendiri. Jadi sangat apatis. Bodin merasa bahwa gadis pirang ini tampaknya dapat dipercaya. Jadi dia menceritakan semua tentang kabur dari penjara. Tidak menyangka. Baru selesai omong, Bodin dimarahi oleh gadis bilang dia gila. Ada juga seorang dokter di penjara ini yang sangat mesum. Jika tidak hati-hati ditangkap, takut terbawa sebagai eksperimen hidup. Kemudian besok, ada seorang pria yang masuk penjara untuk menjual produk pertanian. Blonde sudah lama tidak dekat dengan seorang pria. Jadi jatuh cinta dengan pria ini. Siapa sangka bila 2 insan sedang mabuk dengan cinta. Kemudian wakil sipir tiba-tiba muncul. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar. Dan si pirang dibawa ke penjara. Disiksa sampai tidak lagi menunjukkan wujud manusia. Melewati kejadian ini, si pirang akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Bodin untuk melarikan diri dari penjara. Mereka berdua mulai mengamati struktur penjara. Dindingnya cukup tinggi, di sebelahnya ada penjara pengawasan. Tapi pintu besar ini hanyalah sepotong kayu yang membusuk. Hanya perlu terkena benda berat, maka pintu ini akan mudah rusak. Tapi kekuatan 2 orang saja jelas tidak cukup. Mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Sekarang kedua gadis itu memiliki pemikiran yang sama. Dan melihat ke arah gadis berambut hitam dengan tubuh berapi-api. Rambut hitam adalah pemimpin perempuan di penjara ini. Pengaruhnya sangat besar. Itu sebabnya rambut pirang memutuskan untuk menantang rambut hitam. Selama dia bisa menjadi pemimpin, maka masalah sumber daya manusia akan terpecahkan. Pada jam kerja, pirang mulai menantang rambut hitam. Keduanya dengan cepat mulai berkelahi. Para tahanan wanita di sekitar berteriak. Tetapi hanya ada sedikit orang yang bersorak untuk pirang. Rambut hitam memiliki kekuatan fisik yang sangat baik. Hanya beberapa baris berturut-turut menyebabkan si pirang mundur selangkah. Berpikir bahwa rambut pirang akan dikalahkan oleh rambut hitam. Tetapi saat ini tampaknya ada sumber kekuatan potensial yang muncul. Rambut pirang secara alami dapat menarik rambut hitam ke dalam lumpur. Dan tekan dia di bawah. 15 menit berlalu. Rambut hitam udah kalah. Tahanan lain memandang si pirang dengan kekaguman. Jadi, perekrutan lebih banyak kawan dianggap sukses. Di malam hari mereka berkumpul bersama. Bicara tentang melarikan diri dari penjara ini. Pertama, mereka harus menyingkirkan penjaga di gerbang besar. Kedua, mereka membutuhkan sandera. Tapi hanya masalah pertama. Benar-benar memberi mereka waktu yang sulit. Mereka tidak memiliki senjata atau peluru di tangan mereka. Bagaimana bisa habiskan penjaga ya? Pada saat ini, rambut hitam itu tersenyum sedikit. Dia datang dengan sebuah rencana. Jadi, setiap hari kedua pria ini, mereka semua masuk penjara untuk menjual produk pertanian. Kedua orang ini
Adalah beberapa pria yang bisa masuk dan keluar dari penjara ini. Banyak narapidana yang ingin mendapatkan makanan dan rokok dari luar. Jadi mereka melakukan transaksi dengan dua pria ini. Saat janggut panjang memberi makanan pada rambut hitam, katakan padanya, tepat pada waktu yang ditentukan untuk membuat penjaga keamanan di pintu pingsan. Maka rambut hitam adalah punya dia. Janggut panjang berpikir ini adalah bisnis tanpa kerugian. Jadi memenuhi persyaratan rambut hitam. Lalu, mereka berdua mulai mendiskusikan masalah siapa yang harus disandera. Mereka semua ingat dengan baik. Ketika mereka disiksa, ada orang gila yang selalu memakai topeng, berdiri di samping menonton kesenangan. Setan itu adalah sipir penjara. Jadi mereka memutuskan untuk menyandera sipir. Tapi aksinya belum dimulai. Lalu terjadi kacau lagi. Sipir memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang mereka. Jadi diam-diam memanggil si rambut hitam untuk berbicara. Setelah beberapa kali ancaman, karena terlalu takut, rambut hitam menceritakan segalanya kepada sipir. Sipir marah, mengirim orang untuk menangkap semua tim dan mencari lagi. Untungnya, mereka sudah siap sebelumnya. Jadi tidak akan terungkap. Tapi sipir masih mencari alasan. Lalu menguncinya di ruangan tertutup. Sangat cepat, suhu di dalam ruangan naik. Tubuh mulai kesulitan bernapas, dehidrasi. Penjara lain untuk ini sudah terlalu akrab. Dan sipir sibuk bermain-main dengan dokter. Jelas tidak tertarik pada mereka. Karena itu, mereka hanya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka naik di atas satu sama lain. Akhirnya sampai di pintu besi. Mereka melihat kawat besi melingkar di pintu. Kemudian cobalah untuk menarik perhatian wakil sipir. Sementara sipir tidak berdaya. Kemudian menggunakan kawat besi untuk mencekiknya. Wakil sipir tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia harus membuka pintu sel. Setelah keluar, mereka mengambil senjata mereka. Pergi ke kantor sipir. Kendalikan sipir dan nama dokter. Maka yang mereka butuhkan saat ini adalah mobil. Mereka bisa keluar dari sini. Tepat pada waktunya, dua penjual pertanian pergi ke penjara. Untuk mengeksekusi transaksi yang dijanjikan sebelumnya. Mereka berdua berbicara dan mabuk penjaga keamanan di pintu. Kemudian sebuah sirkuit memecahkan pintu penjara. Tapi tidak menyangka yang menunggu mereka. Tubuh yang sudah dingin seperti es punya rambut hitam. Sepertinya sipir membunuhnya setelah mendapatkan informasi. Dan bagaimana dengan tim Bodin? Juga seret keduanya ke grup. Mengancam mereka dengan pistol untuk mengemudi keluar dari penjara. Dalam perjalanan, Bodin menembak dengan sangat terampil. Sangat cepat mengalahkan semua penjaga penjara. Tapi saat ingin buru-buru keluar dari pintu besar, mereka baru ketahuan. Pintu besar telah diperkuat lebih dari sebelumnya. Tidak hanya ada satu penghalang lagi. Tapi sekarang mereka sedang terburu-buru, tidak ada pilihan lain. Longbeard hanya bisa menutup matanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menabrak pintu besar. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya berhasil keluar dari penjara dan bersembunyi di hutan. Untuk berterima kasih kepada mereka berdua atas bantuannya, Bodin memberi mereka sipir yang cantik ini. Sebagai hadiah terima kasih. Tapi belum mulai. Kemudian para penjara datang. Bodin untuk melindungi semua orang. Harus menggunakan pistol untuk melawan penjaga sendirian. Saat ini, suara tembakan bergema di hutan lebat, peluru beterbangan kemana-mana. Tangki bahan bakar juga dihancurkan oleh senjata. Bodin dan yang lainnya juga ditembak mati. Hanya Pirang yang tersisa mencoba merangkak di tanah. Melihat sipir bersiap untuk melarikan diri, Pirang menggunakan kekuatan terakhirnya. Lempar pemantik di tangan ke arah mobil. Pada akhirnya mereka semua mati. Tapi kematian sipir, dan kematian para tahanan wanita ini, membuat tanah ini harapan hidup yang kuat, dan masa depan